pengajian mah nggak perlu datang ke masjid, modal kuota saja sudah cukup. Nah, menurut Gus Miftah itu bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada fikih dakwah, ada fikul ahkam. Kalau fikih dakwah itu sifatnya syiar kayak Gus Miftah. Kalau seperti itu bisa dilihat di YouTube, bisa offline, bisa online, bisa bahkan hari ini yang paling rame di TikTok. Coba Anda lihat TikToknya, tagar TikToknya Gus Miftah itu kan gila-gilaan. Terutama tentang perempuan. Wah banyak banget bang. Hati saya bilang kan, kenapa semua gambar uang itu ada gambar cewek menari? 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000, 5.000 sampai 2.000 ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, Rp1.000, Patimura bawa golok. Pertanyaannya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wah, di TikTok ramenya minta ampun itu. Kenapa? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Wah. Itu kalau fikih dakwah sifatnya syiar, Anda bisa lihat di YouTube, bisa lihat di media sosial. Tetapi mohon maaf, kalau kaitannya dengan fikul ahkam, dengan persoalan hukum, Anda tidak cukup melihat di YouTube. Kenapa? Bisa salah paham. Lah, yang ngeri dalam beragama itu adalah salah paham atau pahamnya salah. Saya ulangi, salah paham dan pahamnya salah. Maka dulu salah satu podcast saya dengan Deddy Corbuzier yang sangat viral itu apa? Ketika saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Yang sukanya mengkafir-kafirkan, yang sukanya membid'ah-bid'ahkan, yang sukanya menyesat-nyesatkan. Kan ngeri Pak. Kayak saya yasinan, dibilang sama orang, yasin itu boleh tapi kalau yasinan gak boleh. Tahlil itu boleh kalau tahlilan gak boleh. Lah masa kamu gak bisa membedakan antara yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca mas. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Sarung itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya sarungan. Masuk dek. Katok itu belum dipakai bang. Kalau sudah dipakai seperti namanya Bang John katokan. Jilbab kamu taruh, kalau sudah dipakai namanya jilbaban. Lah, fikih dakwah itu bisa dilihat di YouTube dan medsos. Tapi kalau fikih ahkam bertanya langsung kepada ahlinya. Maka Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka Mbak ingat, ikutlah pendapat ahli. Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Beda gak Pak? Beda. Bedanya apa ngaji langsung offline dengan online? Ya beda. Begitu Anda hadir di sini sama yang online, beda Bu. Bedanya apa? Anda datang, kakinya melangkah, hitungannya pahala. Bahkan per langkah dihitung. Anda masuk masjid, dapat pahala orang masuk masjid. Ketemu kiai, an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Wow. Belum lebih kena dalil alaikum bimujalasah. Duduklah kamu, bermujalasahlah kamu dengan para kiai. Ini hadis kalau saya pakai, mohon maaf, di lokalisasi mbak-mbaknya senangnya minta ampun. Memandang wajah kiai itu ibadah. Mbak-mbak PSK langsung bilang, memandang saja ibadah, apalagi bisa tidur bareng. Kurang ajar loh saya bilang itu. Oh kalau ibu-ibu lihat ceramah saya di lokalisasi itu luar biasa, tanya Mas Ipang. Kaji gini kita ketawa-ketawa, begitu sudah berdoa nangis semua Bu. Saya kadang-kadang malu kalau ngaji dengan para PSK itu. Begitu berdoa mereka khusyuk, minta ampun sama Allah, nangis. Kadang-kadang kita nggak bisa nangis Pak. Maka kalau saya melihat mereka menangis, saya ikut menangis. Saya ikut menangis bukan karena saya ingat dosa Pak, tapi saya gengsi. PSK saja nangis, masa saya enggak? Gitu saja saya. Malu saya Bang itu loh. Kemarin saya ngaji terakhir, ngajak Mas Ipang Wahid sama Mas Anindya Bakri. Bingung lihat PSK bisa nangis seperti itu ketika berdoa.
Masya Allah. Maka saya bilang, ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi yang sombong dengan ibadahnya. Betul? Maka saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itu dengerin, malah tunjuk-tunjukan tuh. Makanya saya dijawab Pak, dapat julukan Gus Miftah presiden para pendosa. Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Kira-kira begitu. Kalau quote seperti itu yang paling suka Bang John, begitu Bang? Gitu Mbak, Matur nuwun Mbak, makasih.